Hai guys, ketemu lagi dengan Texas Tina Manulang bersama saya Tina dan ini our new member Abigail Sophia Martin. Hai, I'm Indonesian woman. Hai, I'm Indonesian woman. Nah, hari ini aku mau sharing mengenai pengalamanku sesar surgery. Kenapa kita memutuskan untuk sesar? Karena usia juga dan abis itu bayi. Kenapa kita memutuskan sesar? Karena bayi yang aku kandungin juga gede sih. Jadi dan panggulku tuh ketika dicek juga kecil. Jadi diputuskan untuk sesar. Abigail ini lahir di tanggal 14 September 2021. Sekarang dia berarti usianya 4 bulan, auntie, uncle, saudara-saudara semuanya. Jadi uh, jadi kita lahirnya sesar. Memang sesar itu gampang sih, maksudnya 2 jam sebelum sesar langsung baru bisa dan boleh datang, terus tes covid, habis itu persiapan langsung brojol. Jadi nggak sakit kan ya, sebenarnya sakitnya itu after surgery ya. Tapi di sini kembali lagi ya, pengalaman tiap orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak usah samain misalnya dulu aku kayak gini, dulu aku kayak itu, enggak sih. Jadi aku cuma mau sharing pengalamanku. Jadi surgery-nya semuanya lancar. Hospitalnya juga di Lewisville itu benar-benar luar biasa. Benar-benar pelayanan dokternya, nurse-nya. Jadi kamu butuh apa-apa juga pasti dilayanin semuanya sih gitu. Datang makanan, oh enak banget. Semuanya nurse-nya, semuanya perawatnya itu baik-baik, super 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 baik. Nah, pengalaman apa aja yang aku alamin ketika aku efeknya ketika aku operasi itu ya, hari pertama kan pasang kateter nggak ada masalah. Terus juga sudah mulai kolstrum, pompa gitu, kolstrum juga ada sedikit-sedikit. Nah, gue juga baru tahu kalau kolstrum itu ternyata aku pikir langsung otomatis keluar, enggak ya, ternyata kan kita harus pompa dulu kan, dan kolstrum itu keluar juga beberapa hari kan, sama beberapa hari, aku pikir cuma sehari doang. Nah, itu ya maksudnya karena kita nggak tahu, akhirnya tahu setelah experience sendiri ternyata kolstrum itu bisa berapa hari, dan dia juga dikasih kolstrum. Terus Abigail juga dikasih minumnya, ditanya dokter, ditanya sebelum operasi itu kita udah ditanya ini bayinya mau dikasih ASI atau formula, nanti kedepannya mau ASI nggak mau ASI, jadi mau dikasih ASI atau formula. Bukan ada khawatir ya, ASI, mereka ada stok ASI. Terus aku tanya make sure gimana mereka make sure uh, bahwa ASI-nya ini bersih, bukan bersih ya, maksudnya hygiene, ibunya itu nggak sakit atau apapun. Oh, mereka sudah cek semuanya, udah tes semuanya. Oh ya udah, berarti kan quality assurance-nya, penjaminan quality-nya ada ya. Akhirnya kita pilih nanti after baby lahir, uh, dia akan minum ASI bukan formula. uh, Bukan berarti ASI atau formula itu nggak baik ya, akhirnya toh juga dia dikombinasi kok. Pas dia balik dari rumah sakit, dia dikombinasi antara ASI sama formula, karena ASIku masih sedikit, akhirnya nggak cukup ya pakai formula. Jadi ASI formula sama aja sih, maksudnya segimana kita bisa mensupport bayi kan. Terus habis itu hari pertama semuanya oke. Hari kedua kateter aku dilepas supaya bisa jalan dan supaya bisa pipis sendiri. Dan dimulailah hari kedua itu aku banyak minum cranberry supaya bisa pipis. Ternyata setelah minum banyak 5 jam aku nggak bisa pipis, saudara-saudara. Dan itu kebayang dong, udah pengen pipis, kandung kemihnya udah kenceng banget, udah penuh, tapi nggak bisa pipis. Akhirnya kan nyeri banget, sakit banget kan. Akhirnya sampai nangis. Terus akhirnya dipasang kateter lagi, dibantu kateter lagi. Akhirnya hari kedua aku dipakein kateter lagi. Kenapa? Karena aku nggak bisa pipis. Terus habis itu cek keluar aku punya anemia. Jadi sebelum operasi itu HB ku 12, tapi setelah operasi langsung drop di angka 7. Jadi itu yang bikin juga penyembuhannya mungkin lama kali ya, karena kan
konsentrasi saudara merahku bentukannya itu berkurang gitu, nggak banyak. Jadi tapi nggak bisa, HB ku itu 7,1 tapi nggak bisa dipakein dengan donor darah, karena aturan di sana kalau kamu mau donor darah itu harus HB-nya di bawah 7 atau aku mengalami pendarahan hebat. Aku nggak mengalami pendarahan hebat dong, jadi akhirnya hanya disuntik zat besi sama minum zat besi untuk kedepannya. Terus habis itu puji Tuhan selama 6 minggu itu aku nggak headache. Biasanya sama pas aku menstruasi itu kan kalau aku dulu sebelum menstruasi pasti aku sakit banget kepala. Nah kalau pas sekarang itu walaupun HB ku rendah di angka 7, cuman aku nggak sakit kepala sama sekali. Makanya gue bilang Tuhan itu baik ya, maksudnya dia tahu aku harus take care baby sendirian, jadi dia beri aku kekuatan kayak gitu. Nah terus habis itu side effect berikutnya, setelah melahirkan tuh kakiku masih bengkak, kakiku masih bengkak semuanya. Jadi sebenarnya bisa dikasih diuretik, obat diuretik ya, cuman tidak direkomendasi lagi. Jadi ya secara alami aja dia bilang gitu. Jadi saudara, dengan efek edema itu nggak tahu kayak gimana, cuman kakiku sebelah sini pincang. Jadi pas diinjak itu kayak ada saraf kejepit atau apa, aku nggak tahu kenapa. Itu habis setelah operasi aku jalannya kok sakit ya, pas napak napak di kaki kanan ya. Akhirnya selama 6 minggu tuh kakiku pincang, aku jalannya pincang atau terseok-seok. Kebayang dong, mesti jalan, nggak bisa jalan cepet, nggak bisa jalan cepet, dan harus harus take care baby, dan kakinya pincang. Itu yang benar-benar pincang, itu tuh benar-benar sakit banget. Terus nyeri operasinya juga nyeri banget. Hilangnya itu mungkin, jadi aku minum dosis obat itu ya kan, aku dikasih ketorolac sama, nah ketorolactus itu hanya boleh selama 2 minggu. Setelah itu aku minum ibuprofen aku minum itu, kalau dokternya bilang ya kalau kamu lagi sakit minum aja ibuprofen. Jadi aku minum itu ya, sekali minum itu 800 mg setiap 6 jam. Dosis berkurang itu setelah di recovery ke minggu keempat, berkurang dosisnya, bukan hilang. Aku mulai ngurangin, maksudnya aku belajar untuk mengurangin ibuprofen. Jadi kalau lah sakit banget baru aku minum obatnya dosisnya 800 kalau bisa, enggak paling 400 mg. Dan memang ngaruh sih, pantangannya kan kalau orang lahiran itu nggak boleh angkat berat kan ya. Aku tuh dokter tuh kan nganjurin kalau misalnya maksimal berangkat berat itu kan 5 kilo kan. Nah di usia Evi di 4 minggu, almost 4 minggu itu 1 bulan, dia tuh berarti sudah 5 kilo something. Jadi tapi ya itu mamaku bilang kamu jangan angkat berat, banyak orang bilang jangan angkat berat ya, tapi gimana ya, maksudnya kan kita tinggal sendirian ya, Erik kan kerja, Erik nggak kerja sih waktu itu, sempet cuti, tapi kan tetap aja kita yang take care sendiri kan. Maksudnya kalau dia dari ngangkatnya juga memang nggak banyak sih, misalnya dari dia tidur buat ngasih minum susu atau ke ruangan ganti pampers kayak gitu doang sih. Cuma memang sakit banget, memang berasa sih. Kalau aku juga ASI juga sedikit, maksudnya ditambah lagi dengan aku kan, dia selama 2 bulan ini, 2 bulan pertama dia tuh nggak mau minum ASI dari aku langsung, mungkin karena sudah terbiasa minum pakai dot ya, jadi dia nggak sabaran gitu. Jadi ASI yang dipompa juga paling setengah, misalnya paling 40-60 mili itu dari 2 sisi yang dihasilin. Jadi dia kadang suka nggak happy gitu, marah karena ASInya sedikit ya, akhirnya dikasih formula. Jadi kebayang ya, maksudnya selama recovery itu kejar-kejaran mompa feeding dia, akhirnya tidurnya kurang ya. Emang itu ya perjuangan emak-emak ya. Sekarang aku udah sehat udah full banget, tinggal nurunin berat badan. Ternyata ya, tapi itu butuh waktu sih nurunin berat badan ya Evi ya. Mau sesar mau normal semuanya plus minus ya, pasti ada apa sih, ada fase masing-masing. Yang penting jangan
compare sama orang lain. Terus penting banget punya teman support. Aku punya teman seperti Dokter Pande di Indonesia, Sabrina, terus habis itu teman di sini Mbak Devi, Yanti, terus keluarga-keluarga Angela dan semuanya, Margaret, Gretchen, Lester, semuanya itu mensupport, support system yang bagus ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Nantikan vlog kami berikutnya seputar bagaimana aku merawat Abigail, tips-tipsnya.